Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 1% lebih ke angka 7089. Dari video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini naik lumayan tinggi pada saat IHSG naik 1% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Arto. Arto hari ini naik arah ke harga 5.680. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat Arto berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 5.000. Jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, Arto berusaha untuk naik di atas harga 5.000, sempat gagal dan malah tanggal 10 November kemarin sempat turun ke harga 4.600. Tadi pagi ini Arto langsung terbentuk gap up dan berada di harga 5.000. Setelah itu selama sesi perdagangan Arto terus bergerak naik. Jadi saat ini Arto baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan walaupun hari ini naik tinggi, Arto secara tren belum bergerak tren. Dan di atasnya jika kita perhatikan ada resisten terdekat di harga 6.000 dan resisten MA50 saat ini di 6.220. Dan garis MACD saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari ini terlihat memang masih ada sedikit akumulasi. Asing juga hari ini kembali masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya terus distribusi saham Arto. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Arto minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetas harga 6.000 sampai garis MA50. Tapi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat enter membeli saham Arto, sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar Arto di harga atas. Walaupun memang Arto masih ada potensi untuk naik mengetes resisten ini. Karena ingat selama masih gagal break garis MA50, Arto masih ada potensi untuk sideways dan turun ke harga 5.000. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah, masih bisa di hold selama Arto berada kuat di atas harga support 5.000. Atau pertimbangkan untuk swing trade dengan cara take profit apabila terlihat memang masih gagal break garis MA50. Dan jika kita lihat, saham-saham bank digital hari ini rata-rata juga bergerak naik. Saham BBHI jika kita perhatikan hari ini juga naik 4% lebih ke harga 2.460. Tapi jika kita perhatikan, dalam beberapa minggu ini BBHI trennya sideways setelah masih gagal naik melewati garis MA50. Tanggal 24 Oktober sempat naik, tanggal 25 mencoba untuk break garis MA50 gagal break dan bergerak turun. Dan hari ini kembali untuk mencoba break garis MA50 yang saat ini di harga 2.480. Cuma candle hari ini menurut saya masih kurang bagus. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu depan BBHI masih kesulitan untuk break garis MA50 ini. Karena apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk turun ke support 2.250 sampai harga 2.000 kembali. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini sebenarnya terlihat malah ada sedikit distribusi. Asing juga sama jika kita perhatikan masih distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman punya saham BBHI tetap harus waspada walaupun hari ini naik 4% lebih. Pertama karena candle kurang bagus dan berada dekat dengan garis MA50 dan bisa kita lihat malah ada distribusi. Jadi apabila minggu depan mencoba untuk naik kembali di atas garis MA50 gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa wait and see saham BBHI, bisa masukkan ke watchlist, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis MA50 ini dengan target jangka pendek di 2.800 sampai harga 3.000. Jadi apabila gagal break sebaiknya jangan entry dulu. Karena secara tren masih akan sideways dan masih ada potensi untuk mulai bergerak turun kembali. Selanjutnya BBYB juga bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih ke harga 915. Dan hampir mirip dengan BBHI, bisa kita lihat hari ini juga sempat naik tinggi BBYB, sempat menyentuh garis MA50 di harga 955 tapi ternyata pada saat penutupan hanya naik 5% lebih ke harga 915. Dan bisa kita lihat kenapa saya bilang harus hati-hati apabila gagal break garis MA50. Sebelumnya pada tanggal 25 Oktober
BBB juga sempat berusaha untuk naik garis EMA 50. Ternyata gagal break dan bisa kita lihat turun kembali ke support 800. Dan hari ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi tetap minggu depan harus hati-hati. Apabila minggu depan juga masih gagal break, masih ada potensi menurut saya untuk kembali ke harga 800. Apalagi candle hari ini juga masih kurang baik. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan jika bisa kita perhatikan di sini, pada kenaikan 5% lebih hari ini terlihat memang masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat 1 minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi untuk BBYB saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 di sekitar harga 950 sampai 955. Ingat, apabila ternyata masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Jadi 1 minggu ke depan terlihat apabila BBYB beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break, hati-hati, BBYB masih ada potensi untuk kembali sideways dan turun menuju support di harga 800 ini. Jadi apabila teman-teman yang baru mau entry pun sebaiknya jangan paksa untuk beli di sekitar resisten EMA 50 apabila belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, mau hold selama harga 800 tidak terlewati masih oke, atau swing trade, take profit apabila gagal break garis EMA 50, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 800 untuk re-entry kembali. Selanjutnya agro bisa kita lihat hari ini juga naik 5% lebih ke harga 540. Tapi untuk agro jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini memang trennya masih bergerak sideways. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break harga 550, agro masih gagal break. Sedangkan untuk support psikologis di harga 500 dalam 1 minggu terakhir juga belum sempat turun disentuh saham agro. Jadi walaupun hari ini naik, terlihat agro juga belum ada tanda-tanda untuk mencoba reversal trend. Dan di sini juga bisa kita lihat sebelumnya agro juga sempat naik lumayan tinggi. Bisa kita perhatikan di sini mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan bergerak turun kembali. Dan garis EMA CD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan untuk agro jika kita perhatikan kenaikan hari ini hampir 6% malah ada distribusi. Asing juga sama 1 minggu terakhir malah terus distribusi saham agro. Jadi untuk agro tetap harus hati-hati, kenaikan 5% lebih hari ini malah ada distribusi. Jadi apabila minggu depan ternyata agro mencoba untuk naik di atas harga 550 masih gagal break, hati-hati, agro menurut saya masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support psikologis di harga 500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya entry apabila berhasil break atau naik dari harga 550 dengan target jangka pendek di garis EMA 50, atau tunggu kembali di sekitar support psikologis di harga 500 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun di harga atas, agro masih bisa di hold selama harga 500 tidak terlewati. Tapi apabila support psikologis 500 lewati, hati-hati, agro berpotensi lanjut turun ke harga 450 dan 400. Jadi akan lanjut downtrend apabila support psikologis ini terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.